Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi. Di kelas sekolah minggu. Sekarang masih tentang, memang karena pembicaraan tentang keluarga ya. Ya, kesatuan ini Ya. tentang keluarga. Sekarang bicara tentang keluarga sebagai rumah pemulihan. Yep. Istilah rumah pemulihan ini bukan rumah pemulihan orang sakit jiwa sih ya. Itu narkoba gitu Iya. ya. Banyak Tapi- memang itu istilahnya. Ya, kita akan lihat rumah pemulihan maksudnya apa di pelajaran sekarang ini. Baik. Sebelumnya Bu, kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa ya. Ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kembali Tuhan perkenankan kami bersatu dalam kelas sekolah minggu. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya hikmat dan Roh Kudus saja yang menyertai pemikiran kami, perkataan kami, sehingga apa yang kami sampaikan boleh sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan melalui kami. Bukan pengertian kami sendiri, bukan pemahaman kami sendiri. Kami berdoa juga untuk murid-murid kami dan semua orang yang menyaksikan video ini supaya diberkati dan juga boleh sama-sama mendapat sebuah pelajaran dari perenungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Iya. Memang Sebenarnya, kalau dalam keluarga itu soalnya pasti ada konflik sih ya. iya. Itu dari mungkin sebelum kedua orang tua menikah konfliknya udah ada, tapi berhasil diselesaikan terus masuk ke keluarga, adaptasi keluarga baru lagi, ada lagi konflik baru, ada terus kemudian anak-anak makin besar, kebutuhan makin besar, wah makin Iya, kompleks. betul. Dan kayaknya kita mau bicara contoh-contoh aja ya supaya Iya, lebih kebayang. Aduh, gue. ya, mohon maaf ada iklan. Iya, beberapa waktu lalu sih saya sekarang lagi senang nontonin itu. Apa sih wawancara di YouTube gitu. Mungkin awalnya podcast itu ya, tapi Podcast. sekarang jadi orang bikin YouTube channel kayak gitu, wawancara orang-orang. Terus sempat beberapa waktu lalu nonton episode tentang seorang gamer. Dia tuh kayak liar banget nih anak ini. Baru usia berapa ya? 20-an awal gitu deh. Sempet jadi headline news di media online nasional gitu karena kasusnya berselingkuh lah dari pacarnya dengan cewek lain, terus ketahuan, wah ceweknya sakit hati gini gitu ya. Akhirnya diundang di podcast itu dan diajak ngobrol, waktu dia udah panjang gitu ya, diajak ngobrol. Aduh, sedih banget. Itu ternyata dia merasa dibedakan oleh orang tuanya. Padahal dia pintar, dia sering jadi juara kelas, dia punya potensi itu, tapi ya itu katanya orang tuanya kayak lebih sayang sama adiknya. Jadi dia memberontak gitu, jiwanya nggak tahan. Jadi mulailah ke arah-arah negatif gitu. Itu konfliknya terus makin besar gitu ya. Dan masih nggak terselesaikan sampai iya. Bahkan sampai si- setelah dia jadi terkenal segala macam masih belum selesai. Jiwanya masih kosong. Pacarnya juga masih ya jadi korban gitu. Iya, kan. betul. Tapi sih kalau yang waktu itu Ibu pernah cerita juga tuh, ada teman Iya. Iya, teman lah ya. pokoknya. Waktu itu jadi punya usaha keluarga, terus setelah usahanya makin besar, ternyata ini papanya teman saya sih ya, papanya teman saya dan adik apa kakaknya gitu berebut si usaha ini ya. Mungkin juga Usahanya itu warisan milik sih kayaknya. Oh, oke, kayak usaha keluarga itu. Iya, pokoknya usaha keluarga dari tadinya sekian bersaudara pegang bareng. Nah, terus mulailah ya ada entah keinginan mengambil saham lebih atau merasa jasa lebih besar. Nah, itu gara-gara usaha itu mereka saling tuntut entah berapa M gitulah. Iya, begitu. Padahal itu Kok sama kayak itu ya? Oh enggak sih, agak-agak beda ya. Yang pas kemarin-kemarin ini udah lama sih kasusnya. Mungkin sekitar tahun lalu ya. Tahun lalu, pengusaha itu ya. Iya, kalau ada yang pernah dengar namanya Eka Cipta itu, dia keluarganya jadi berebut warisan. Iya. Tapi mungkin lebih agak bedanya karena yang penuntutnya dari keluar anak yang dinikahi beda ibu gitu. Nah, katanya sih udah beres pembagian waris gitu. Anak yang dari istri yang sah, istri yang pertama, dan istri yang kedua pembagiannya pasti lebih kecil gitu. Tapi dapat jatah gitu ya. Iya, tapi dapat jatah. Nah, tapi katanya
nggak sebesar itu yang didapetin kata si anak yang keluarga dari istri kedua. keluarga nih. Nggak sebesar itu, kekayaannya harusnya lebih banyak gitu. Nah, tapi memang ini isu-isu sensitif ya. Tadi cuma salah 2 dari yang kita jelaskan. Yang Iya. pertama soal tadi misalnya ada diskriminasi, merasa dibanding-bandingkan kakak adik gitu ya. Mungkin teman-teman ada juga yang merasakan hal itu gitu ya. Terus yang kedua tadi soal Warisan. harta gitu ya, warisan. Nah, memang di Alkitab ada juga keluarga yang mengalami persis sama seperti itu, bahkan di dua-duanya terjadi 2 kasus itu ya. Udah ada diskriminasinya, ada pembandingan pilih kasihnya, ada juga urusan harta waris gitu. Esau dan Itu dia si kembar ini ya. Agak kembar yang satu kulitnya berbulu, yang satu licin kulitnya gitu ya. Memang kembar yang aneh. Agak ya itu ya unik ya, udah satu kembar ini beda rupa, nggak identik gitu ya. Dan setahu saya sih pengalaman dengan anak-anak kembar tuh biasanya mereka jarang konflik sih. Justru kompak gitu ya, walaupun karakternya bertolak belakang tapi kompak. Nah ini kembar ini memang unik. Yang satu bisa menipu yang lain gitu. Gitulah gitu ya. Oke, tapi jadi kita dari contoh-contoh kita masuk ke soal sumber sepertinya. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan konflik-konflik itu? Kalau melihat di kasus Esau dan Yakub, memang kita bicara tentang orang tuanya yang jadi penyebab itu. Memang waktu lahir ada keanehan itu ya, yang memegang tumitnya itu begitu keluar dari dari kandungan begitu lahir. Tapi kan proses kemudian ini bicara tentang bagaimana ayah dan ibu memberi kecukupan kasih sayang kepada 2 anak kembar ini, karena mereka sama-sama dibesarkan ayah ibunya sama, tapi kok bisa terjadi ya, kalau nanti teman-teman lihat lagi ayat di Alkitabnya, kok bisa Ishak lebih mengasihi Esau sedangkan Ribka lebih mengasihi Yakub. Nah itu dengan cara pandang yang berbeda ini, yang tidak semestinya gitu ya, yang tidak semestinya, harusnya kan dua-duanya tetap dapat kasih sayang yang sama. Jadi mungkin juga ini ada hubungannya nanti Esau menjual kesulungan itu ya, kayaknya tuh mudah banget gitu. Oh, buat apa? Mungkin dia merasa Ishak lebih mengasihi saya, jadi ya bisa jadi gitu. ya bisa jadi. Tapi itu penafsiran yang jelas, yang Alkitab tulis adalah yang satu mengasihi yang lain dan yang lain dikasihi yang lain gitu. Iya, jadi diskriminasi lah istilahnya gitu ya. Nah, ketika akhirnya diskriminasi ini bukan hanya berhenti sampai si ayah sayang sama si yang sulung, ibu sayang sama yang bungsu, ternyata berakibat sampai ke hal yang lebih serius itu ya. Sampai akhirnya si bungsu menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat gitu ya. Dan setelah berkat keluar, ternyata si ayah habis stok berkat. Jadi yang sulung yang dikasihi ini justru bukan dapat berkat gitu ya. Nah, kebayang nggak gitu kalau kita ada di posisi Esau, kita juga pasti marah ya. Kita pasti merasa itu hak saya nih sebagai anak yang dikasihi ayah. Terus si adik malah nipu gitu ya. Dan memang itu yang terjadi gitu. Esau sampai bilang mau membunuh adiknya. Tapi tunggu aja gitu. Dia nggak mau melakukan itu di saat orang tuanya hidup. Jadi nanti kalau orang tuanya udah meninggal, minimal ayahnya, karena ayahnya udah tua, barulah dia akan melaksanakan misinya gitu ya. Sehingga konflik yang tadinya mungkin sederhana ya, cuma ayah lebih merhatiin si sulung, ibu merhatiin si bungsu, ketika itu tidak diselesaikan, berbuah lebih serius lagi, sampai akhirnya rusaklah hubungan si kembar ini. Padahal itu. Iya. Setelah rusak juga, ya walaupun ini dalam perkenanan Tuhan semuanya. Iya sih, betul. Ribka kemudian nyuruh Yakub untuk pergi gitu. Iya. Tuh, karena dengar Esau ada niatan mau bunuh. Lah, ibunya mana tega ya, anak kesayangan nanti gimana gitu kan. Jadi disuruh pergi ya.
disuruh pergi. Dan cuma jadinya kan nggak menyelesaikan konflik itu. Iya, nah itu betul. Karena perginya itu jauh dan lama. Iya. Iya kan? Puluhan tahun ya. Iya. Nah, barulah kita sampai ke judul pelajaran kita nih. Oh, betul. Keluarga sebagai rumah pemulihan. Nah, maksudnya gimana gitu. Nah, tadi kan kita udah lihat ada konflik nih gitu ya. Melibatkan dua saudara kembar, yaitu yang saya bilang kembar itu biasanya sangat erat gitu, nggak bisa pisah bahkan gitu. Tapi ini udah saling sampai niatan mau bunuh-bunuhan. Nah, jadi kenapa disebut rumah pemulihan? Karena balik lagi kita dalam sebuah keluarga, ketika ada konflik, yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan. Betul ya Pak? Sehingga hubungan yang tadinya rusak, yang marah, penuh dendam, bahkan terpisah, bisa disatukan lagi, dipulihkan itu istilahnya. Bahkan ada keluarga yang bisa membuat orang-orang jadi ikut pulih ya. Oh. Jadi maksudnya ada keluarga yang saling mengasihi di dalam kebutuhan kasihnya cukup, dia di luar di pekerjaan, di tempat majikan, di sekolah itu jadi saksi untuk pemulihan yang Tuhan sudah buat gitu di diri dia, di keluarganya juga. Nah, kalau kembali ke kasusnya Yakub dan Esau, memang kan kita bisa lihat Yakub sendiri harus melakukan pertobatan dulu. Dia yang tadinya anak yang sangat dikasihi Ribka, tapi dia harus cukup terganggu lah ya, secara mental emosi ketemu dengan Laban yang seperti itu. Nah, terus kemudian nggak ada jalan lain kecuali dia bertobat dan memulihkan hubungannya dia dulu dengan Tuhan, baru dia bisa kemudian itu berhadapan dengan Esau. Ini pertobatan Yakub di Kejadian 32 sebelum dan sesudahnya itu punya dampak kepada kehidupan dia sih. Jadi itu adalah itu langkah pertama kalau keluarga kita mau dipulihkan. Ketika ada masalah di rumah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyadari kesalahan dan minta ampunnya sama Tuhan. Memperbaiki hubungan kitanya dengan Tuhan dulu. Gitu. Baru setelah itu kita lanjut ke pasal 33 di kitab Kejadian, diceritakan bagaimana Yakub berhadapan dengan Esau. Bukannya nggak serem ya. Udah gitu kan Yakub udah bukan mikirin 1 lawan 1 nih sekarang, 1 lawan 1 rombongan gitu ya. Enggak sih rombongan lawan rombongannya. Karena dua anak ini diberkati Tuhan dengan keluarga besar, harta banyak gitu. Jadi kalau masih ketemu terus kondisinya masih panas perang, waduh, korbannya nggak cuma Yakub lawan Esau ini ya. Sehingga waktu di pasal 33 nanti teman-teman bisa baca, Yakub merendahkan diri. Setelah dia tadi selesai dengan Tuhan, dia merendahkan diri, dia menghadap Esau, dia yang duluan minta maaf. Memang dampaknya ya, dampak dari pertobatan kepada Tuhan itu gitu. Kita dipulihkan, orang lain juga merasakan dampak itu. Tuhan bekerja itu. Waktu kita bertobat, hubungan kita dengan Allah dipulihkan dan Tuhan memulihkan hubungan dengan orang lain itu. Jadi misalnya orang lain diberi kasih juga, diberi keinginan untuk mengampuni gitu. Hal-hal yang kita nggak ketahui waktu pas ketemu justru baru kelihatan gitu. Ini dibuktikan di Kejadian 33 ayat 4, Esau mengampuni adiknya itu. Gitu ya. Dipeluk, wah. Iya, harulah pokoknya. Mengharukan itu prosesnya karena mereka sebelumnya berpisah dan yang satu ingin membunuh yang lain dan yang lain takut banget gitu. Nah, tapi jangan juga teman-teman berpikir itu mungkin juga karena apa sih istilahnya time heals gitu ya, waktu menyembuhkan luka. Buat saya sih enggak ya, karena ada yang bilang juga waktu itu bukan menyembuhkan,
waktu menutupi. Jadi ketika si luka itu kalau nggak sembuh, dikorek lagi, sakit. Jadi pengampunan dan tadi pertobatan itu satu paket, nggak terpisah ya. Gitu. Kalau nggak karena mengampuni, Esau nggak akan tuh nyambut Yakub. Yakub juga kalau nggak bertobat dulu nggak mau dia merendahkan diri. Mendingan muter aja cari negara lain dah, jangan ketemu gitu ya. Kita bisa membiarkan waktu mengampuni itu ya, tapi kita mungkin sakit hatinya tetap. Nah itu dia yang bedakan ya. Atau orang lain sakit yang hati juga, dan pasti ada dampaknya, dan itu bahaya. Harus dilakukan pengampunan itu, bukan dibiarkan kepada waktu, bisa diserahkan pada waktu. Betul. Dan ini bukan sekedar cerita gitu ya antara Esau dan Yakub, tapi ini ditegaskan lagi di Perjanjian Baru soal mengampuni dan minta maaf ini. Saya minta tolong Bapak bacakan dari kitab Efesus, Pak. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Bisa tolong, Pak? 4 ayat 32 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini yang menjadi dasar kita orang Kristen sekarang kalau berhubungan dengan mengampuni. Kita mengampuni bukan karena kita merasa kita lebih benar, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Itu tadi ayatnya ya. Kristus mengampuni kita gitu. Sehingga ya di doa Bapa kami juga ada ya, ampunilah kami seperti kami juga. Itu kan kalau kita nggak mau bertobat dulu, kita nggak mau mengampuni, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni. Itu Tuhan nggak mau ngampuni kita kalau kita nggak mau juga. Terbuka pada orang lain. Betul. Jadi itu yang harus diingat, bahwa dasarnya kembali kepada teladan Kristus itu kita mengampuninya. Pemulihannya di mana? Pada akhirnya kita lihat kasusnya Esau dan Yakub gitu ya, dipulihkan hubungan-hubungannya ketika ada pertobatan, dan juga ada hubungan yang diperbarui antara orang yang melakukan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain itu. Sehingga akhirnya kan tadinya cita-citanya nunggu bapaknya mati untuk bunuh-bunuhan, enggak, mereka malah kumpul lengkap menyaksikan bapaknya mati gitu ya, udah jadi satu keluarga utuh lagi gitu. Nah itu tentang pemulihan ini ya. Oke. Nah kalau di buku juga ada pertanyaan ini untuk masa depan gitu ya, untuk masa depan, untuk perenungan atau untuk direnungkan, kalau nanti misalnya menikah dan punya anak, ini yang harus dibayangkan dari sekarang itu bagaimana prinsip atau cara teman-teman mendidik anak-anak gitu ya, supaya nggak jatuh seperti kasusnya tadi itu, dan beberapa kasus yang tadi di awal kita contohkan itu ya. Lalu yang kedua, ada pertanyaan gini, jika ada perselisihan dalam keluarga, entah itu dengan pasangan, anak dengan orang tua, atau anak-anak dengan anak-anak gitu, prinsip apa yang mau teman-teman terapkan untuk menyelesaikan konflik itu? Buat perenungan gitu ya. Iya. Kalau ada yang udah punya pacar nih, boleh loh diajak ngobrol tentang hal-hal ini. Jangan nunggu sampai nanti udah serumah, sudah menikah. Itu. Aduh. Bisa karena sama-sama nggak siap. Yang satu dengan pikirannya sendiri, yang satu juga punya pikiran sendiri. Mendingan memang dari sekarang diobrolin. Latihan, nggak apa-apa kok. Ini bukannya kita nakut-nakutin gitu ya. Bukan. Masuk ke keluarga itu tentu peristiwa yang menyenangkan gitu, tapi ini penting nih, pemulihan konflik-konflik, karena pasti kita nggak lepas dari yang namanya konflik ini. Oke, kita cukup sekian dulu. Nanti bisa bertanya lebih lanjut, mau lewat WhatsApp atau lewat chat, silakan aja. Tapi paparannya mungkin sekian dulu. Kita berdoa penutup. Terima kasih Bapak di surga atas penyertaan Tuhan kepada kelas kami, juga terhadap
rekaman video ini, Tuhan yang menyertai, dan kiranya semua firman yang disampaikan boleh Tuhan pakai untuk menjadi jalan untuk menyatakan kehendak Tuhan melalui kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ucapan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai minggu depan.